Sinten sampean keluarga sampean sing sampean bekake ngoten lho. Enten mriku njaluk ijole ngoten nggih saking keluarga ngoten nggih. Nggih. Yang disebut dengan pesugihan lemah minger adalah gundukan tanah berbentuk lingkaran dengan diameter sekitar 11 meter. Ada gerumbul pohon jati berjumlah 18 batang. Di tengah-tengah gerumbul tersebut ada sekumpulan batu kericak, kurang lebih ada setengah kubik. Selanjutnya, batu-batu yang menyerupai koral tersebut bercampur dengan botol-botol kecil, dan botol itu bekas botol minyak wangi yang bersifat sakral. Selain botol-botol kecil bekas tempat minyak wangi, batu-batu koral tersebut juga bercampur dengan tulang berulang ayam hitam cemani, dan bercampur dupa kemenyan sisa-sisa yang tidak terbakar. Lokasi ini berada di tengah persawahan milik seorang warga, dan warga setempat tidak lain mengatakan tempat tersebut memang tempat sekaran untuk mencari pelarisan dan pesugihan. Lokasi tersebut dengan perkampungan berjarak sekitar 4-5 km dengan jalan setapak. Mereka-mereka yang datang ke lokasi ini kebanyakan di malam hari dan dipandu oleh juru kunci. Di wilayah Kabupaten Bojonegoro, kata-kata lemah minger bukan suatu yang baru lagi, dan rata-rata orang semuanya sudah paham. Saking lemah ini kula ngene. Nang enten terange ngoten terus sing kula treceri rem ZA niku. Iya, lagi lek matur ngoten nggih. Ora barbar, Pak. Kuwakane nang. Enak. Pak niku kalian nderek tanglet nggih, Pak nggih. Lek keramat lemah minger niku pundi, Pak? Niku lho. Niku kan grimbele niku. Sing pundi? Niku kan grimbele niku wit niku lho. Oh, gerumbul wit jati niku nggih. Nggih sing niku lho, nggih. Ya mendhet napa? Badhe mendhet gambar. Gambar napa? Gambar lemah minger sak urute niku. Nggih niku lho pokoke sepeda saged kok keng mriko, keng waduk menika. Saged nggih, Pak nggih? Saged. Niku kula mireng napa nggen nggih golek-golek syarat-syarat seringat ngoten lho, Pak? Nggih terus nggih jabatan nggih angsal nggih kenging. Napa jabatan? Nggih, kalau pengen jabatan ngoten nggih. Yang tebih-tebih niku kok nek sing yang mriki mboten semerap. Alah. Mboten angsal yang mriki. Oh, dados niku tiyang tebih Nggih. pamane pengen gadah jabatan penak ngoten mriku ngoten nggih. Nggih. Terus yang sing tebih-tebih niku anggere tangkelé kok ngoten. Oh. Tapi lek tiyang mriki mboten sing gathuk ngoten, Pak. Nggih mboten angsal karena. Nggih yang mendhet. Nek disugih napa nggih terus nggih saged. Nek disugih Nggih. Nah niku nggih gawakno. gawakno pripun nggih, Pak nggih, Pak? Nggih enten rirune to kan. Kalau sampean mendhet ngoten sinten sampean keluarga sampean sing sampean bekake ngoten lho. Terus Oh, enten ijole ngoten to, Pak karepe, Nggih. Pak? Terus tiyang sing tebih niku lho nek wong tiyang mriki marahe mboten sumerep. Jadi lek tiyang niku upamane mriku golek pesugihan ngoten nggih. Nggih. Upamane golek pesugihan, njaluk pesugihan niku enten mriku njaluk ijole ngoten nggih saking keluarga ngoten nggih. Nggih. Kata yang tebih nggih kata sing nggih. Judu niku. Jodoh tegese kabul ngoten nggih, Pak. Nggih kabul. Lah biasane lek tiyang tebih ngoten niku liwate nggih dalanan iki nggih, Pak. Nggih lho. Niku waduk niku. Oh, Sepeda, mboten kayak maksud waduk. kula nggih tiyang tebih niku lek badhe mriku nggih runtang-runtung lewat mriki nggih. Pokoke nggih nderek sing mriki enten sing ngeterake ngoten-ngoten. Oh, enten sing juru ngeterne ngoten nggih. Juru laku lah ngoten nggih. Nggih. Ya derek semerep medene mungkin nek mboten enten. Nah sakniki kirang sinten juru kunci cara juru kunci. Oh, nggih nggih.
Wong kula saben kula mriki Sus Pak, monggo. Monggo. Mboten pun. Oh, mboten ngeses jenengan. Mboten. Niku rupi kuburan ngoten napa rupi pripun nggih Pak? Mboten. Pokoke nggih enten watune ngoten niku. Enten watune ngoten nggih. Nggih namungan mboten enten kuburane kok. Tapi kok ampuh men nggih Pak nggih. Nggih nek king tebih niku nggih ngoten terus e. Lah biasanya tiang-tiang niku lek mriku umpamane tiang golek pelarisan apa pesugihan ngoten beto-beto sajen ngoten apa pripun nggih? Kembang. Nggih kembang kalih menyan to napa nggih kalih wajibe sing ngantar niku cara. Oh, wajib niku biasanya duit gaya amplop ngoten nggih. Nggih kalih nggih sak pokoke nggih sak mainate paling nggih. Kula nggih mboten merep terus. Lah nggih, tapi nate najan mboten semerep kan nate mireng ngoten nggih. Nggih mireng nggih ngoten niku to terus. Sing ngantar cara. Sing ngeterne ngoten nggih. Nggih. Lah kapung janten nang mriko to sampean? Nggih nggih. Lah kula mboten golek pesugihan tapi areng golek gambare badhe nyoting gambare. Monggo Pak, monggo. Monggo. Oke, dilanjut. Baru saja kita mendapatkan cerita dan penjelasan dari Bapak ini tadi. Dan bukan hanya Bapak ini saja yang bercerita yang serupa dengan itu tadi. Tetapi pada hari-hari sebelumnya, pada saat saya mereview lokasi tersebut atau tentang tempat itu, memang ceritanya itu serupa. Dan itu merupakan sebuah tempat pesugihan. Dari sini, itu kita melihat sebuah gerumbul. Ya, Anda perhatikan ya. Jadi gerumbul kecil yang saya tunjuk itu, nah itu ya, itu. Sebenarnya gerumbulnya itu tidak seberapa menakutkan dan pohon-pohon jati yang ada di situ itu tidak terlalu besar pula, ya sebesar batang pisang. Tetapi di situ ada tumpukan batu serupa dengan batu koral, kurang lebih ada satu goni bekas pupuk, kurang lebih segitulah ya. Dan di atas tumpukan batu itu banyak sekali botol-botol kecil, bekas botol-botol minyak wangi dan sampah-sampah bunga. Terkadang juga ada takir, ada semacam tulang ayam. Konon di situ itu yang dibutuhkan tuh misalkan seperti ayam ireng mulus atau hitam mulus, atau ayam putih mulus, atau ayam blorok. Yes, pokoknya ada bengek, gadal jaran dan sebagainya. Nah, di depan itu kita berjumpa dengan orang, coba kita tanyakan lagi ya. Kok ampun wangsul, Pak? Lek teng Lemah Mingger niku ngantos seprintas sik kathah tiyang mriku nggih, Pak nggih. Lek teng Lemah Mingger niku nggih. Ngantos seprene nggih tiang-tiang tebih niku tasik kathah sing mriku nggih, enten nggih. Jemaah Paing napa niku. Oh, malam Jumat Paing. Jemaah Paing itu tambah kuatah malam Jemaah Paing. Malam Jumat Paing nggih. Padahal ngaten iki peteng lho, Pak. Lah mrikune anu napa, Pak niku? Kan mriki peteng nggih radosane niki. Lah mriku niku pripun? Beto lampu ngoten apa? Beto senter. Senter niku beto senter. Oh, sing ngentaraken beto senter. Enten jurune kunci. Oh, dados tiyang sing gadah kepentingan niku runtang-runtung liwate nggih mriki nggih. Oh. Kathah sing pun tingale kathah sing pun Jodoh. sukses niku. Sukses nggih. Oh. Lah jenengan mboten nate mriku? Yang ngriki mboten antuk. Oh, mboten antuk. Pun derek nedok. Banyune. Ngeten iki sabene kok. Alah. Tak kira lek tiyang mriki jodoh saged ngoten. Menawa ana sing pengen wayuh dia tambah bojone ngoten. Lah nggih. Wayuh Lemah Mingger. Kan biasanya lek ora oleh pesugihan menawa iso tambah bojo wayuh kan ngoten. Ngene iki wayah apane watune. Lah nggih. Watune kok nang. Guyon-guyon nggih Pak nggih. Enak mriko nang mriko lho. Nggih. Oke, baiklah kita akan menuju ke lokasi itu dan dari sini sudah tidak terlalu jauh. Andai kata kita lurus ke sana itu sekitar berjarak 400 meter. Tetapi kita harus melewati jalan setapak semacam ini yang hanya bisa dilewati satu roda kendaraan roda 2. Nah, jadi jalan ini melikung-likung sampai ke depan itu ya. Nanti setelah kita sampai tiang listrik itu kita ke sana lagi. Terus kita ke belok kiri jalan lagi. Nah, karena jalannya ini susah untuk kenyamanan bersama, sejenak kita matikan dulu atau kita jeda.
Di depan kita melihat sebuah gerumbul jati. Nah, itu yang kanan itu ya. Nah, kita perhatikan. Jadi yang kanan itu. Terus dari sini sekitar berjarak 300 meter ada sebuah embung atau telaga. Entah kenapa telaga ini sebenarnya juga tidak terlalu dalam. Paling-paling kedalamannya itu sekitar sepinggul, tetapi orang-orang yang datang ke sini itu dihimbau tidak boleh sama sekali untuk mandi atau berenang di sini. Baiklah, mumpung masih terang atau mumpung belum gelap, kita segera ke sana karena sekarang itu sudah sekitar pukul 5. Kita lihat dulu mataharinya ya. Nah, itu mataharinya itu. Jadi sekitar pukul setengah 5. Jadi saya di sini tidak punya banyak waktu. Mumpung belum terlalu gelap, kita segera datang ke sana. Dan bagi Anda sekalian yang belum tahu ada apakah sebenarnya di situs pesugihan Lemah Minger itu, ikuti konten video ini sampai selesai. Terus untuk menuju ke lokasi itu tidak ada jalan utama. Jadi hanya melewati pematang-pematang seperti ini. Andai kata pematang ini tidak boleh dilewati sama yang punya tanah, ya wes selesai lah. Sedangkan lokasi itu, gerumbul jati itu milik pribadi, milik salah seorang warga yang dulu juga pernah saya temui. Dan di lokasi persawahan ini setiap sekitar jam 4 itu warga-warga di sini itu sudah banyak yang segera pulang ke rumah masing-masing dan lokasi ini dikosongkan entah kenapa, ataukah memang ada sesuatu yang membuat mereka janggal tidak nyaman, ataukah memang ya saatnya pulang, saya pun tidak tahu. Dari sini kita melewati jalan ini. Kalau kita lurus potong kompas ke sana itu harus menginjak-injak tanaman orang, nanti takut dimarahi ya. Kita berjalan semakin mendekat. Selanjutnya mengenai para petani-petani yang ada di kawasan ini, khusus musim sekarang ini banyak keraguan. Jadi begini ya, mereka-mereka yang sudah terlanjur menanam tembakau itu terganggu curah hujan. Terus mereka-mereka yang mengulangi garap sawahnya dengan menanam padi ulang, tiba-tiba hujan itu berhenti. Nah, setelah mereka itu menggantinya lagi dengan tembakau, tiba-tiba hujan itu turun kembali. Jadi seperti itu. Oke, sekarang kita semakin mendekat ke lokasi itu ya. Sebagian video saya potong untuk mempersingkat waktu. Kendatipun gerumbul jati itu hanya ada sekitar 15 batang jati yang tidak terlalu besar, tetapi tempat itu terkenal sekali sejak dulu, sejak Mbah Buyut dulu sampai sekarang. Ada yang menyebutnya pesugihan Donggi. Nah, kata Donggi itu diambil nama sebuah perkampungan. Jadi dari gerumbul depan ini ke kiri, kita lanjut ke depan sana itu ada yang namanya sebuah perkampungan yang disebut dengan Donggi. Kita mendekat. Dan yang unik, terkadang setelah kita masuk ke dalam situ, kita itu mau menunjukkan utara itu mana, selatan itu mana, timur atau barat itu mana, itu kesulitan. Makanya orang menamakan Lemah Minger. Ada juga yang menyebutnya dengan Mah Minger. Gundukan ini berdiameter sekitar 12 meter dan dengan ketinggian sekitar 2 meter dari permukaan sawah yang ada di sampingnya. Oke, kita sudah mulai melangkahkan kaki naik ke gundukan.
Nah, teman-teman sekalian, jadi situs utamanya itu adalah itu tumpukan batu-batu kecil. Kalau dalam istilah bangunan itu menamakan ukuran batu 57. Batu-batu inilah yang menjadi situs utama lokasi ini. Dan entah baru-baru ini ada wacana katanya ini dulu adalah makam seorang wali. Ya mungkin itu wali dari kalangan Ba'alawi ya. Tapi yang jelas para sesepuh sini tidak satupun yang bisa menjelaskan ini sebenarnya dulunya itu makam siapa dan sebenarnya asal usulnya itu apa. Sesepuh yang ada di pedesaan di sekitar tempat ini tidak satupun ada yang bisa menjelaskan. Biasanya di tempat ini banyak sekali botol-botol baru. Botol-botol itu bekas minyak wangi dan terkadang ada takir. Terkadang ada bekas bakaran dupa. Nah, ini botol-botol yang sudah lama ini ya. Tetapi semenjak tempat ini itu pernah diekspos dan viral, maka sepertinya mereka-mereka yang datang ke sini itu sudah mulai berkurang. Apakah mereka itu takut kamera atau malu apa gimana? Terus ini beberapa bulan yang lalu itu menyerupai makam. Dan ada patoknya, jadi patoknya itu sebelah sana dan di sebelah situ. Nah yang unik, andai kata itu berwujud makam, itu patoknya itu mujur ngetan dan mujur ngulon. Karena yang kanan itu adalah etan atau timur, dan yang kiri ini adalah kulon atau barat. Sepertinya sudah lama tidak didatangi orang ya. Terlihat sekali dari rumput-rumput yang tidak pernah dijabuti. Biasanya kalau ada orang datang ke sini berkepentingan mencari apa gitu, pasti mereka itu walaupun sedikit ya mencabuti rumputnya lah sebagai wujud untuk melestarikan, kan gitu ya. Tetapi ini sudah sampai segitu rimbun rumputnya hingga sekarang. Oke, kita mundur alon-alon sambil kita menyuting dari jauh. Nah, di sini pohon jati ini kita hitung dulu ada berapa ya. Kita hitung dua-dua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, semua pohon jati di sini itu ada 18 batang. Tadi saya hitung dua-dua, 9 kali 2, 18 batang. Nah, jadi lebarnya itu sekitar 12 meter persegi nih. Dan di sampingnya ini sudah tanaman tembakau milik warga. Dan ini pun tembakau yang subur ini juga pemilik tanah ini ya. Pemilik tanah yang ada jatinya ini sekaligus pemilik tembakau yang ada di sebelah kirinya ini. Kita berjalan mundur alon-alon biar tidak kesandung. Dan sekarang matahari sudah semakin terlihat mau terbenam. Cahaya pun sudah mulai gelap. Jadi saya harus segera meninggalkan lokasi ini. Selanjutnya bisa dikatakan sebagai nasihat atau saran atau merupakan sebuah pandangan dari saya pribadi. Anda sekalian untuk menggapai cita-cita kebahagiaan, misalkan ingin mendapatkan harta yang melimpah, ingin mendapatkan jodoh, ingin dagang laris, dan mungkin pula ingin mendapatkan sebuah jabatan yang oke. Memang hidup di dunia itu algoritmanya tanpa kita punya power rasanya susah. Kalau kita lagi kekurangan, serba kekurangan, kita itu ngomong saja sekali, maksudnya begini ya. Kalau kita itu hidup dalam penuh kekurangan atau berselimut dengan kemiskinan, kita itu ngomong saja seringkali dibantah orang, dimentahin orang.
disinisin orang dan tidak digubris. Walaupun omongan kita itu benar. Namun bila kita itu punya power, punya harta, punya pengaruh, punya jabatan dan lain sebagainya, jangankan kita itu ngomong, kedipan mata saja punya arti, lambaian tangan saja punya makna. Memang algoritma di dunia itu semacam itu. Nah, namun semua itu tidak akan lama, hanya muncul atau merebak pada saat di masa-masa kejayaan orang tersebut hidup. Apabila Anda sekalian mungkin di lain hari atau pada hari sebelumnya pernah mengikat janji kepada golongan jib atau tagut, misalkan Anda pernah mencari pelarisan, mencari pesugihan di tempat-tempat keramat yang sekarang itu seringkali disebut dengan bahasa halus mengalah berkah ya. Mungkin Anda takut karena Anda sudah terlalu mengikat janji kepada penunggu tempat tersebut. Solusinya, ingat ya, sekarang ini kita masih hidup di dunia. Selagi kita masih melihat matahari, melihat bintang, dan melihat bulan serta langit, artinya kita masih hidup di dunia dan pintu ampunan atau lawang tobat itu selalu terbuka. Pesan yang paling final, apabila Anda pernah mengikat janji kepada jib atau togut, ingkarilah, sesungguhnya Allah itu maha perkasa. Sekali lagi, apabila Anda sekalian pada masa sebelumnya pernah mengikat janji kepada golongan jib dan togut, ingkarilah, sesungguhnya Allah itu maha perkasa. Kan ada yang berpendapat orang itu kalau sudah mengikat janji serupa dengan mencari pesugihan di tempat-tempat yang keramat, sudah mengikat janji sumpah kepada penunggunya, sudah tidak bisa lagi untuk bertaubat, itu perkataan yang kurang memahami ya. Nah, sebenarnya kalau Anda sudah terlanjur mengikat janji, Tuhan itu menyarankan ingkarilah jib dan tagut itu dan ingkarilah janji itu. Sesungguhnya Tuhan itu maha perkasa. Nah, kita berpikir penunggu sebuah tempat, kalau itu memang ada penunggu gaibnya, semua penunggu itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya Allah itu maha kuasa, maha tahu atas segala itu semua. Jadi misalkan kita semua itu berpikir bagaimana ya mereka itu mengganggu kita, dan bagaimanakah mereka itu nanti akan merenggut kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih tahu dan sangat kuasa menghalangi mereka-mereka itu, andai kata mereka itu bisa merenggut kita. Nah, Anda sekalian, dengan menonton konten video YouTube ini semoga bermanfaat dan memberikan sebuah edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.